Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga memiliki harta yang fantastis. Pelaporan dilakukan oleh kuasa hukum dari Eternity Global Law. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mungkin di sini teman-teman perlu memberikan sebuah komentar, yang mana ternyata selama ini mereka itu tidak terlalu mendengarkan atau mengikuti arahan yang sudah dijelaskan, yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga kan banyak sekali kontroversi, banyak sekali masyarakat yang menjelekkan dan berkomentar yang tidak enak. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Sidak langsung bea cukai, Sri Mulyani pernah dapati karyawan belum genap 1 bulan kerja. Nah, jadi ternyata Mbak ini yang kemarin viralnya, yang tentang ada salah satu Mbak membawa tas Hermes dan ternyata dikenakan pajak sampai 26 juta, dan karena tidak terima karena pajak begitu mahal, akhirnya si Mbak itu langsung merobek tas Hermes tersebut. Ternyata yang menangani ya Mbak ini ya, ternyata dia Mbaknya ini bekerja belum genap 1 bulan. Jadi mungkin masih percobaan ya. Di sini masalahnya kadang kalaupun mungkin dari atasannya, dari undang-undangnya sudah jelas, namun kan mereka tidak tahu, mungkin karena emang tidak paham, kurang mengerti, kurang wawasan, akhirnya masyarakat yang menjadi mangsanya. Yang mana di sini kronologinya. Bea cukai sedang menjadi sorotan pada beberapa waktu ini. Salah satunya adalah kasus seorang pria yang membeli sepatu seharga 10 juta dari luar negeri, namun saat sampai di Indonesia dikenakan pajak berkali-kali lipat. Tak hanya itu, ada pula seorang influencer yang mengeluhkan penahanan sejumlah action figure kiriman dari sebuah perusahaan robot sebelum membayar bea masuk. Hal ini pun menjadi perhatian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui ia meninjau secara langsung dan menanggapi isu yang sedang terjadi. Nah, jadi Mbak Sri Mulyani ini kaget ya lah, kok sekarang banyak sekali komentar-komentar yang tidak enak dan bea cukai itu dijelekkan. Padahal kan aturan dan undang-undang itu sangat jelas, mereka itu harus bekerja mengikut undang-undang. Namun ternyata justru sebaliknya, mungkin meminta pajak seenaknya, menahan barang orang seenaknya, dan akhirnya terdengarlah oleh Mbak Sri Mulyani. Dan gak tanggung-tanggung, Mbak Sri Mulyani langsung datang ke tempat mereka bekerja, dan akhirnya ya seperti ini. Arahan saya jelas, saya minta bea cukai terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dari berbagai kalangan yang harus dilaksanakan oleh bea cukai sesuai mandat undang-undang, yaitu sebagai border protection. Jadi di sini jelas ya bahwa mereka itu harus mengikuti undang-undang dan aturan yang sudah ditetapkan. Namun ternyata mungkin mereka terlalu asik dengan keadaan dan pekerjaan mereka, sehingga kan mungkin lupa ya dengan kewajibannya ataupun mungkin aturan yang seharusnya, akhirnya membuat masyarakat begitu geram. Banyak sekali yang dikenakan pajak tidak sewajarnya. Akhirnya Sri Mulyani pun sampai mendengar bahwa bea cukai sekarang dalam keadaan yang tidak baik. Banyak sekali yang mengkritik, banyak sekali yang menjelekan. Ya ternyata petugasnya itu ada juga orang yang baru belum genap 1 bulan, namun mungkin sudah nih mengenakan pajak yang mungkin tidak sewajarnya. Nah, di situ mungkin itu wajar ya, karena dia belum terbiasa dan mungkin baru. Namun seharusnya ini menjadi perhatian untuk pihak bea cukai ataupun mungkin yang lainnya yang sudah lama harusnya menasehati. Namun di sini akhirnya nasi sudah menjadi bubur. Nama bea cukai sudah hancur lebur. Nah, jadi di sini untuk teman-teman, untuk masalah perpajakan ternyata bukan hanya dari bawahannya saja, ternyata mereka karena emang tidak terlalu paham dan ngerti tentang undang-undang. Padahal dari Sri Mulyani sudah jelas mereka harus memberikan edukasi, layanan yang baik, dan harus mengikuti undang-undang yang sudah diterapkan. Namun ternyata banyak sekali masyarakat yang tidak puas dan seolah-olah dirugikan. Dan kalau sudah seperti ini, kira-kira siapa yang harus dipersalahkan? Coba tuliskan komentar kalian. Syahrul Saputra, Suara TKI.